Welcome to my channel. Saatnya terima rapot, saatnya kita kembali mengintip bagaimana performa dari pemain tim nasional Indonesia yang berumput di luar negeri. Seperti teman-teman ketahui, ada 20 lebih pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, mengadu nasib merantau mulai dari Australia, kemudian juga ada di Thailand, ada di Amerika Serikat, tentunya sampai dengan juga di Eropa di berbagai negara ya, ada dari Inggris, Belanda, Denmark, bahkan juga sampai Italia. Nah, sebelum gua ke detail para pemain seperti apa ya situasi terakhir mereka, secara umum gue ingin ngasih dulu gambaran umum lah ya terkait dengan kondisi raport para pemain abroad. Seperti contohnya di Thailand, 2 pemain yang sebenarnya ada 3 ya, satu lagi Ronaldo Kuateh ini masih berkutat atau masih berjuang di Mahasarakam yang sejauh ini belum mendapatkan kesempatan untuk turun setelah dia dipinjamkan dari Muangthong. Tapi 2 lagi yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Thailand di Taiwan, yaitu Asnawi dan juga Pratama Arhan, kelihatannya cukup nyaman ya. Bagaimana mereka paling enggak mereka mendapatkan minute play, bermain reguler meskipun klubnya hasilnya berbeda satu sama lain. Hasilnya maupun juga tim yang dibela. Nah, kemudian juga ada dari Eropa seperti biasalah 3 serangkai atau 3 yang paling firm, tidak pernah jelek raportnya itu Bang Jai, walaupun timnya kalah dari AS Roma, klub kebanggaan gua. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga sama nih, bermain reguler walaupun timnya kalah, dan juga Tom Hai. Nah, gua langsung aja ke detail raport pemain yang tentunya kita akan mulai mungkin dari yang terdekat dulu. Seperti tadi gue udah mulai dari Thailand, di mana di sana sebenarnya ada Malaysia juga ya, tapi kita ke Thailand dulu aja, di mana kemarin Pratama Arhan kembali mendapatkan starter dan bermain full selama 90 menit ya, meskipun timnya bermain imbang 2-2 Bangkok United menghadapi Rayong, di mana ini adalah satu keputusan yang tepat menurut gua setelah dia terkatung-katung atau jarang mendapatkan minute play di Suwon di K-League ya. Jadi sekarang dia sudah rutin. Demikian juga dengan Asnawi Mangkualam ya, meskipun timnya kalah 1-0 tapi dia tampil juga 90 menit dan bermain sebagai AMR atau attacking midfielder right ya. Jadi terlepas dari hasilnya seperti apa, yang penting pemain itu reguler dulu kan begitu. Nah, kemudian kita ke halaman belakang rumah kita atau negara kita di A-League atau di Australian League ada Rafael Struijk. Nah, ini akan agak sedikit, bukan sedikit tetapi raportnya merah dan agak sedikit miris karena menjelang nanti menghadapi Australia justru Rafael Struijk terus turun minute play-nya. Apalagi pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert sudah menegaskan bahwa minute play ini penting dalam dia memilih pemain nanti yang akan dibawa ke Australia dan juga menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Jadi Rafael Struijk itu kemarin tidak tampil, ada di bangku cadangan tapi tidak dimasukin atau tidak dimasukkan oleh pelatihnya saat bermain 1-1 dari Wellington Phoenix ya. Ini klub asal New Zealand, di mana ini merupakan untuk kesekian kalinya dia tidak main, sudah 4 kali ya total berturut-turut dia tidak main sama sekali. Terakhir itu dia masuk dari bangku cadangan itu tanggal 7 Januari ya, dia masuk menit ke 62. Setelah itu 4 kali berturut-turut dia nggak main sama sekali gitu. Jadi ya mungkin good luck atau semoga berhasil mendapatkan kembali ya tempat di Brisbane Roar. Kita kali ini terbang ke Eropa ya, karena semuanya banyak berkumpul di Eropa, yaitu dari Inggris dulu. Dari Inggris mungkin yang paling kalian sering dengar, sampai bosen ini mungkin Nathan Chow ini udah 165 hari total sampai dengan kemarin dia tidak main sama sekali. Jadi sudah 5 bulan lebih sama sekali dia nggak main. Bahkan kemarin saat timnya bermain menang 1-0, ini sayang banget ya timnya menang tapi dia nggak ada di bangku cadangan. Jadi ini nggak tahu lah situasi seperti apa. Kemudian juga ya kita beralih masih di Inggris juga, di Oxford United ada Ole Romney yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia juga beberapa hari lalu, nggak persis kemarin atau weekend, saat timnya kalah 1-0 dari Burnley, dia ada di bangku cadangan tapi hanya main dari menit 87. Jadi sudah menjelang akhir pertandingan. Ini mirip dengan Marcelo Ferdinand di pertandingan saat menghadapi Exeter beberapa waktu lalu, masuknya juga menit 87. Jadi mungkin gambling, pelatihnya masukin dia siapa tahu dapat gol, tapi ternyata gagal juga. Dan ini membuat
torehan minute play-nya ini sangat miris ya. Kalau kita lihat dalam 3 laga terakhir, totalnya itu kalau tanpa injury time hanya 25 menit. Jadi dia sebelum ini main 11 menit, sebelumnya lagi main 11 menit, ditambah sekarang 25. Ya mungkin ditambah injury time mungkin sampai setengah jam ya dari 3 pertandingan. Jadi ya ada situasi yang kurang ideal lah. Sementara satu timnya juga yang juga tentunya pemain yang mencetak brace ke gawang Arab Saudi yaitu Marcelino Ferdinand, ini lebih miris lagi, di mana di pertandingan terakhir dia tidak ada namanya di DSP, dan 6 kali dia dalam 6 laga terakhir itu dia tak sama sekali gagal mendapatkan minute play. Terakhir yang seperti gue bilang tadi saat mengulas oleh dia itu tampil terakhir menghadapi Exeter, masuknya menit 87. Jadi cuma itu doang, dan itu pun dapat kartu kuning, dan setelah itu 6 kali berturut-turut namanya tidak ada di DSP. Itu dari Inggris. Dari Inggris juga, tapi kita turun sedikit ke League One. Nah, di mana ada Elkan Bagot. Kalau 2 pemain tadi mungkin agak sedikit struggling, tapi Elkan Bagot justru lagi moncer-moncernya. Kalau kita lihat bagaimana pertandingan terakhir misalnya, Elkan Bagot main dari menit pertama main full dan cukup baik mainnya. Walaupun gue hanya melihat highlights-nya, bermain 1-1 dari Burton Albion. Dan ini adalah untuk keempat kalinya dia bermain sebagai starter, bermain full pula. Nah bahkan laga yang kelima sebelumnya dia itu main dari bangku cadangan akhir babak pertama. Jadi 5 laga yang dulu dia main dari bangku cadangan, kemudian 4 laga berikutnya dia main selalu sebagai starter dan bermain full, dan timnya juga performanya cukup bagus. Ini dari Elkan Bagot. Kita nggak tahu apakah ada elemen of surprise nanti tiba-tiba di minggu depan atau 2 minggu lagi dia dipanggil, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan positif. Itu dari Elkan Bagot. Nah dari Inggris kita menyeberang menggunakan Eurostar. Mungkin Justin Upner dulu ya. Justin Upner karena dia juga main di Inggris tapi di Wolves Under 21. Nah kemarin timnya walaupun dibantai 5-0, tapi Justin Upner main 90 menit. Jadi main starter dan tidak digantikan. Nah menariknya adalah dia kali ini berperan sebagai left back. Ya sebelumnya dia juga sempat main tapi sebagai CB tengah gitu. Jadi ini pemain yang memang serba bisa ya. Mungkin hanya bek kanan yang dia nggak bisa perankan. Jadi CB tengah, CB kiri, left back maupun juga DM dia juga bisa main. Ya kalau gua nggak salah di Piala Asia U23 atau Piala Asia Senior ya, salah satu itulah dia main sebagai DM, berduet di tengah dengan Ivar Jenner ya. Oke, apakah dari Inggris masih ada? Kelihatannya sudah habis. Ya, kita kali ini berarti menyeberang menggunakan Eurostar ya ke Eropa daratan. Mungkin kita awali dari Belanda dulu ya, karena ini paling banyak. Seperti yang gue sempat bridging di awal, Calvin Verdong, ya walaupun timnya kalah dari Groningen, ini sayang sebenarnya. Karena kerugiannya 2, ya NEC Nijmegen-nya sendiri tertahan di papan tengah. Kemudian juga gagal membantu tim dari ekspatriatnya yaitu Almer City, di mana ada Tom Haye di sana. Jadi Groningen ini agak head to head nih dengan Almer City, ada di papan tengah bawah. Tapi kemarin Groningen justru bisa mencuri kemenangan dari NEC Nijmegen. Ya kalau Verdong sendiri udahlah, gak usah dibahas, dia main full dari awal dan ya bermain 90 menit ya. Nah, Calvin Verdong itu kalah timnya. Kemudian juga Mads Hilgers dulu nih. Mads Hilgers pelan tapi pasti sudah mulai tambah jam bermainnya. Kemarin dia memang masuk dari bangku cadangan, masuk dari menit ke-69 saat timnya dalam kondisi unggul 3-2 ya. Ada satu pemain yang kartu merah, tapi kemudian ada blunder dari Unstal ya, kipernya mereka nih yang udah berkali-kali gue bilang ini kayak titisannya siapa tuh, Karius ya. Kemudian dia nangkapnya kurang lengket dan akhirnya ada bola rebound dan jadi 3-3. Tapi on the top of that dia atau Hilgers berarti sudah 2 pertandingan berturut-turut dimainkan oleh pelatihnya. Kalau sebelumnya dia masuk menit 70, sekarang 69. Jadi lebih lama 1 menit playnya. Nah seperti yang mungkin gue pernah singgung juga, gue berharap setidaknya nanti saat menghadapi Brøndby kalau gue nggak salah ya, pokoknya habis ini ada Europa League, mudah-mudahan dia bisa main dari menit pertama. Karena kelihatannya gradasi dari mainnya ini mulai makin bagus. Jadi 3 pertandingan lalu dia di bangku cadangan tapi nggak main, kemudian dia main selama 30 menit dan terakhir dia main 31 menit di luar masa injury time. Oke, masih di Belanda kali ini Eleon Reinders. Ini adalah salah satu pemain yang menurut gua ini bukan hanya minute play-nya semakin bagus tapi juga performanya, dan ini mungkin akan jadi persaingan yang menarik di sisi kanan nanti tim nasional kita, karena nanti ada Jakob Sayuri, ada Witan, bahkan juga ada Oli Romney yang posisinya juga sama FR. Ya walaupun Reinders bisa berperan sebagai kanan luar, bek kanan, MR maupun juga bisa FR gitu. Yang pasti kemarin dia masuk di menit ke-66 walaupun timnya kalah 2-0 dari AZ Alkmaar. Ini memang tim yang
tim papan atas lah ya. Bahkan dengan kemenangan ini pun mereka masuk ke 4 besar di klasemen Eredivisie. Tapi dia berapa kali memberikan umpan kunci. Kalau kalian yang nonton laga ini pasti kalian bisa ngelihat Reinders bermainnya sangat firm. Dan dalam beberapa laga kemarin juga walaupun dia nggak selalu pemain inti, tapi setiap dia dimainkan menurut gue dia jarang membuat blunder atau kesalahan fatal. Malah cenderung dia sangat bagus terutama dalam keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan. Masih ada 2 lagi nih di Belanda. Satu tersisa dari Eredivisie yaitu Tom Haaien. Tom Haaien kemarin timnya bagus, menang 1-0 dari Utrecht. Ini juga sama, tim papan atas yang berhasil dikalahkan oleh Almere City, agak menjadi anomali. Kemudian juga Tom Haaien di sana bermain selama 70 menit dan ini merupakan kemenangan ketiga Almere City di mana Tom Haaien selalu main di setiap kemenangan yang mereka dapatkan walaupun posisinya saat ini masih di juru kunci. Last but not least, kita bergeser ke Eerste Divisie atau kasta kedua sepak bola profesional Liga Belanda, di mana di sana ada Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini menarik. Menurut gua dia adalah pemain yang paling tidak eksplosif ya, tidak banyak cincong lah istilahnya ya, tapi selalu konsisten. Memang Eerste Divisie betul, bahkan klubnya pun kemarin kalah 6-0 dari Telstar. Tapi dia bermain full 90 menit dan artinya apa? Kalau kita lihat highlights-nya aja beberapa kali dia bermain sangat firm. Memang seperti yang gue bilang tidak eksplosif, tidak meledak-ledak, tapi gue pikir ini menjadi modal bagi dia untuk nanti dipilih oleh Patrick Kluivert untuk menjaga keseimbangan di lini tengah. Kita nggak tahu temennya siapa, apakah Manhattan yang memang tadi minute play-nya sedang bermasalah, atau kalau memang Jairo nanti lancar denaturalisasi mungkin berduet dengan Jairo Litwell yang juga nanti akan gue singgung nih karena banyak dimainkan sebagai CB kiri bersama Antwerp. Nah, tapi itu balik lagi kita soal ke Ivar Jenner, semoga dia tidak cedera sampai nanti tanggal 20 Maret. Yang pasti dari Belanda mudah-mudahan semua nggak ada yang kelewat. Kita kali ini bergeser ke negaranya persis samping ini karena masih dalam Benelux ya. Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Ini terkenal ya, istilahnya Benelux. Di Belgia sekarang tinggal 3 nama yang tersisa karena Sandy Walsh sudah pindah ke Yokohama Marinos dan gue belum tahu ya, kayaknya belum main. Nah, di sana ada 2 pemain yang main di Pro Liga dan satu lagi di Challenger Pro League yaitu Sean Patinama. Rata-rata raportnya lumayan bagus. Mungkin kita mulai dari yang biasa-biasa dulu, dari Jairo Litwell ya, walaupun dia belum warga negara Indonesia. Jadi kemarin dia main dari bangku cadangan di Liga Pro Liga dan diperankan itu tadi menurut gua sebagai CB kiri ya. Ya kita nggak tahu lah nanti apakah dia pada akhirnya akan menggantikan Justin Hubner di timnas karena Justin Hubner tidak bisa main karena dapat kartu merah saat menghadapi Arab Saudi, atau dia akan dijadikan gelandang angkut batu ya di lini tengah karena itulah yang gue bilang berkali-kali Patrick Kluivert ini adalah tipikal pelatih yang sangat gemar untuk memiliki seorang pemain seperti Nigel de Jong atau gelandang yang gerasa kerusuk seperti itu ya. Yang pasti dia sudah kembali dari kartu merah yang diperoleh sebelumnya, tidak lebih banyak yang dihukum karena memang waktu itu cukup serius juga insiden dia sempat kayak seperti mukul. Ya semoga dia tidak cedera dan proses naturalisasinya berlangsung dengan lancar. Masih di Liga Belgia, kali ini kita sedikit ke bawah ke Challenger Pro League di mana Sean Patinama juga sama kembali dari kartu merah. Dia main menit ke-76 menggantikan Teddy Aloh di menit ke-76 tadi ya, dan timnya kalah sayang 3-1 ya, tapi sekarang masih ada di papan tengah nih AS Eupen, lumayan lah gitu ya, dan dia udah kembali dari hukuman dan sudah paling enggak mendapatkan menit play. Mudah-mudahan seperti saat bulan Desember Januari juga di mana dia hampir setiap pertandingan dia selalu tampil sebagai starter ya. Last but not least di Liga Belgia ada Ragnar Oratmangun. Nah, ini mungkin adalah raport yang peningkatannya paling tinggi. Kalau yang Jai, Verdong sama Tom Haaien kan memang udah reguler. Nah kalau Ragnar pelan-pelan dia mungkin kalian gak terlalu ngeh ya. Ini stabil dalam 10 laga terakhir dia selalu main teman-teman. Nah ini fakta yang penting. Dan dari 10 laga tersebut dia 7 kali tampil sebagai starter. Gitu artinya apapun hasil hasil pertandingan kemarin, kebetulan kemarin menang juga 2-1 dari Santron. Ini dia secara personal, secara availability, secara kemampuan itu berarti dipercaya oleh Dender FC yang juga milik konglomerat kelapa sawit Indonesia ya, Bang Siar Sitorus ya, dan kita berharap performa ini terus dijaga sampai nanti 25 Maret 2025 saat menghadapi Bahrain karena dia juga sama harus absen saat menghadapi Australia karena akumulasi kartu kuning. Nah, itu dari Belgia. Kita bergeser ke Italia sebelum nanti terakhir Malaysia kita tutup. Gue tadi kelewatan Malaysia ya, tapi nggak apa-apa. Bang Jai, ya ini yang gue bilang tadi kalah 1-0, ya apa boleh buat. Yang menang kebetulan tim
favorit gue AS Roma, tapi Bang Jai kembali menjadi kapten dan Eusebio Francesco sudah mengatakan kemungkinan dia akan menjadi kapten permanen. Yaitu yang gue suka, yang kita semua mungkin suka juga, terlepas dari timnya yang sedang carut marut, tapi harga value dia, personal materi apa kemampuan dia itu terus meningkat ya. Kemarin kan salah satunya triggernya dia dijadiin kapten kalau gue nggak salah menilai ya, karena ada Juventus yang datang menawar dia, kemudian ditolak sama Venezia karena angkanya nggak deal. Nah mungkin sebagai kompensasinya dia ditunjuk menjadi kapten. Ini luar biasa. Jadi setiap dia kapten sekarang sejarah, karena akan menjadi pemain Indonesia yang menjadi kapten di Serie A untuk dua kalinya. Nanti kalau ketiga, keempat ya terus dan seterusnya ya. Oke, dari Itali kita bergeser kemana lagi nih? Apakah dari Eropa sudah selesai? Mungkin sedikit informasi aja khusus untuk Kevin Dix. Dia nanti baru akan main tanggal 17 Februari, jadi minggu depan ini ya. Jadi dia masih Liga Denmark ini masih libur seperti yang gue bilang berkali-kali, karena negara-negara Nordik ini dingin banget. Jadi biasanya musim dinginnya liburnya tuh panjang ya, untuk sampai temperatur mungkin agak turun sedikit ya, karena Februari ini biasanya juga masih relatif dingin. Oke, gue tutup terakhir ke Liga Malaysia atau ya Liga Malaysia. Di sini ada Sadil Ramdhani, ada juga Jordi Amat. Jordi Amat kemarin main full sebagai starter dan dia juga main full, mainnya juga bagus. Gue juga hanya nonton highlight, gue tidak nonton full. Ya menang 4-0 dari PDRM. Ini kalau nggak salah Polisi Diraja Malaysia ya singkatannya. Jadi kayak Bayangkara FC-nya Malaysia lah gitu ya. Jadi dia menang 4-0, mainnya juga firm. Cuman memang menilai performa Jordi Amat ini agak susah gampang karena timnya terlalu dikdaya. Mungkin ibaratnya ini Munchennya Malaysia lah begitu ya, lawan-lawan itu di bawahnya semua, makanya mereka selalu menang dan bahkan dengan skor yang mamut. Nah last but not least, kita juga tidak boleh melupakan Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani di Sabah sebenarnya secara umum performanya bagus dan week in week out dia juga bermain reguler. Sayang memang kemarin belum ada pertandingan, nanti baru ada lagi laga berikutnya tanggal 16 Februari. Ya kita tunggu aja. Semoga para pemain ini mau dipilih mau nggak mau dipilih, mereka tetap berusaha untuk bermain fight untuk klubnya masing-masing. Ya siapa tahu suatu saat mereka dibutuhkan walaupun saat ini mungkin belum dipanggil. Seperti Sadil, mungkin Ronaldo Kuateh, atau bahkan juga seperti Elkan Bagot yang kita nggak tahu nih apakah ada kemungkinan rekonsiliasi atau tidak untuk bisa mengisi lobang yang sedang ditinggalkan tim nasional kita di CB kiri, yaitu Justin Upner ya, yang tidak bisa tampil nanti saat menghadapi Australia. Alright teman-teman semua, itu tadi pemaparan gue cukup panjang dan mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi kalian. Jadi kalian tinggal nonton, tinggal menikmati sajian gue yang nyari datanya cukup lumayan melelahkan, tapi mudah-mudahan itu bisa membuat kalian juga happy. Dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ternotifikasi kalau ada video-video gue yang terbaru. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.